Hai, kalian tahu nggak sih apa itu lingkungan pendidikan? Di sini saya akan membahas tentang lingkungan bisnis yang berkaitan dengan lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam lingkungan bisnis yang eksternal. Lingkungan ini terdiri dari semua faktor yang berkaitan dengan sistem pendidikan dan institusi pendidikan yang dapat mempengaruhi perusahaan. Ada faktor-faktor yaitu berupa yang pertama, ketersediaan tenaga kerja terampil. Ketersediaan tenaga kerja terampil dari lulusan dan dari institusi pendidikan berkualitas dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk bersaing. Dan yang kedua, kualitas sistem pendidikan. Kualitas sistem pendidikan dapat mempengaruhi tingkat keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja. Selanjutnya, kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan dapat mempengaruhi kesiapan lulusan untuk memasuki dunia kerja. Selanjutnya, kebijakan pemerintah terkait pendidikan. Kebijakan pemerintah terkait pendidikan dapat mempengaruhi akses pendidikan dan kualitas pendidikan. Yang ketiga, yang selanjutnya, biaya pendidikan dapat mempengaruhi akses pendidikan bagi masyarakat. Selanjutnya, inovasi dalam pendidikan. Inovasi dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan lulusan yang siap untuk memasuki dunia kerja. Dampak lingkungan pendidikan pada bisnis. Lingkungan pendidikan dapat memberikan dampak positif dan negatif pada bisnis. Kita akan membahas tentang dampak positif dulu. Yang pertama, meningkatkan ketersediaan tenaga kerja yang terampil. Tenaga kerja terampil yang lulusan dari institusi pendidikan berkualitas dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Selanjutnya, meningkatkan inovasi. Inovasi dalam pendidikan dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang kreatif dan inovatif. Ketiga, meningkatkan daya saing. Perusahaan yang memiliki akses ke tenaga kerja terampil dan berkualitas dapat meningkatkan daya saingnya di pasar. Yang terakhir, memperkuat tanggung jawab sosial. Perusahaan dapat terlibat dalam program tanggung jawab sosial yang berkaitan dengan pendidikan, seperti menyediakan beasiswa atau pembangunan sekolah. Masih banyak dampak positifnya, cuma saya menyebutkan beberapa saja. Kita langsung membahas dampak negatifnya. Dampak negatifnya meliputi yang pertama, ketersediaan akses pendidikan. Keterbatasan akses pendidikan bagi masyarakat dapat menyebabkan kekurangan tenaga kerja yang terampil. Selanjutnya, kesenjangan keterampilan. Kesenjangan keterampilan antara lulusan pendidikan dan kebutuhan dunia kerja dapat mengembangkan pengangguran yang itu dapat berefek negatif bagi suatu negara. Yang ketiga, biaya pendidikan yang tinggi. Biaya pendidikan yang tinggi dapat menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan berkualitas. Bagaimana bisnis dapat menanggapi lingkungan pendidikan? Untuk dapat menghadapi lingkungan pendidikan yang dinamis, bisnis perlu melakukan beberapa cara. Yang pertama, bekerjasama dengan institusi pendidikan. Bisnis dapat bersama dengan institusi pendidikan untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan kerja. Selanjutnya, meningkatkan program pelatihan. Bisnis dapat menyediakan program pelatihan bagi tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan mereka. Ketiga, memberikan beasiswa. Bisnis dapat memberikan beasiswa bagi pelajar berprestasi dan keluarga kurang mampu. Keempat, membangun infrastruktur pendidikan. Bisnis dapat membantu membangun infrastruktur pendidikan seperti sekolah atau perpustakaan. Selanjutnya, berpartisipasi dalam program tanggung jawab sosial. Bisnis dapat berpartisipasi dalam program tanggung jawab sosial yang berkaitan dengan pendidikan. Dengan menanggapi lingkungan pendidikan secara proaktif, bisnis dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan tenaga kerja yang bersiap untuk memasuki dunia kerja. Hal ini akhirnya akan menguntungkan bisnis dengan meningkatkan ketersediaan tenaga kerja terampil dan berkualitas. Kita akan membahas beberapa contoh bagaimana bisnis Indonesia menanggapi lingkungan pendidikan. Yang pertama, PT Astra Internasional. Perusahaan ini merupakan beasiswa bagi pelajar berprestasi dari keluarga kurang mampu melalui program Astra Internasional Account Fund. Yang selanjutnya,
PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel. Perusahaan ini membangun infrastruktur pendidikan di daerah terpencil melalui program Telkomsel Digital Classroom. Yang ketiga, PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA. Perusahaan ini menyediakan program pelatihan bagi guru dan pelajar melalui program BCA Financial Literacy. Itu adalah contoh-contoh menunjukkan bahwa bisnis Indonesia semakin investasi dalam program-program yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas pendidikan. Nah, kesimpulan dari semua ini adalah lingkungan pendidikan adalah salah satu komponen penting dalam lingkungan bisnis yang eksternal. Bisnis yang dapat memahami lingkungan pendidikan secara efektif akan lebih siap untuk sukses di masa depan. Selain itu, perlu diingat bahwa terdapat beberapa peluang bisnis yang muncul dari lingkungan pendidikan seperti yang pertama, penyediaan jasa pendidikan. Bisnis dapat menyediakan jasa pendidikan seperti bimbingan belajar, pelatihan, dan kursus online. Yang selanjutnya, pengembangan teknologi pendidikan. Bisnis dapat mengembangkan teknologi pendidikan seperti aplikasi belajar dan platform e-learning. Selanjutnya, penjualan produk dan layanan terkait pendidikan. Bisnis dapat menjual produk dan layanan terkait pendidikan seperti buku, alat tulis, dan komputer. Dengan memahami peluang-peluang ini, bisnis dapat mengembangkan strategi yang tepat untuk menangkap peluang pasar di bidang pendidikan. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Heri. Terima kasih.